Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi kita bersama channel kita ini, Lingkaran Pengetahuan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang sebuah tema yang menarik, yaitu ulama-ulama jomblo. Nah, ulama-ulama jomblo maksudnya ini adalah ulama-ulama yang sampai akhir hidupnya melajang. Nah, kita akan ulas. Jadi dalam sejarah Islam tentu terdapat banyak ulama. Nah, di antara ulama-ulama tersebut ada juga yang ngejomblo, artinya tabatul, yang dia itu melajang sampai akhir hidupnya. Ada sebuah buku yang menarik, Al-Ulama'ul Uzzab. Nah, buku ini mengulas ulama-ulama yang Al-Uzzab, yang melajang sampai akhir hidupnya. Dan ini bukan sembarangan ulama, bahkan ulama-ulama yang kaliber dunia, yang karya-karyanya sampai kita baca sampai saat ini. Bahkan seringkali kita mendengar namanya, bukunya kita baca, kemudian kita pelajarin, ternyata beliau termasuk ulama yang melajang sampai akhir hidupnya. Nah, siapa saja ulama-ulama tersebut? Nah, yang pertama kita akan mengulas seorang ulama ahli tafsir, seorang sejarawan, ahli fikih, ahli usul fikih, yaitu Imam At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari. Siapa yang tidak kenal dengan Imam At-Tabari, seorang ahli tafsir yang menulis kitab tafsir Jami'ul Bayan. Dan di bidang sejarah, Imam At-Tabari menulis kitab Tarikhur Rusul wal Muluk, atau yang dikenal juga dengan Tarikhut Tabari, sejarah Imam At-Tabari. Nah, kemudian di bidang fikih, Imam Tabari juga menulis kitab Ikhtilaful Ulama. Nah, ini kitab perbandingan, fikih perbandingan lah kalau kita katakan untuk sekarang ini. Jadi sebelum kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibn Rushd, ternyata Imam Al-Jarir At-Tabari sudah menulis persoalan-persoalan perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Dan tentu saja Ibnu Al-Jarir At-Tabari ini adalah ulama yang besar, ulama yang sampai sekarang ini kita kenal karya-karyanya dan kita baca. Dan Imam At-Tabari meninggal di usia 86 tahun dan beliau tidak menikah. Lalu ulama yang berikutnya adalah Zamakhsyari. Nah, siapa juga yang tak kenal dengan Zamakhsyari, seorang ahli tafsir dan ahli bahasa, sastra dan adab. Nah, di bidang tafsir kita kenal tafsirnya Zamakhsyari Al-Kasyaf, sebuah tafsir yang terkategori dengan tafsir bir-ra'yi, yaitu tafsir yang lebih banyak menggunakan rasio, meskipun di dalamnya juga terdapat tafsir bil-ma'sur. Nah, di bidang sastra jelas bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menulis seperti Asasul Balaghah, dan beliau ini sangat terkenal di bidang kesastraan. Karena keilmuannya, Zamakhsyari ini sampai digelar sebagai Fakhrul Al-Khwarizm, tokoh kebanggaan Khwarizm, Al-Imam Al-Allamah, Al-Bahrul Fahamah, samudra yang dalam, Imam Al-Mufassirin, imamnya para mufassir, dan Ra'isul Lughawiyin, yaitu tokoh pakar bahasa. Nah, ternyata sama juga seperti Imam At-Tabari, Zamakhsyari juga tidak menikah sampai akhir hidupnya. Kemudian ulama berikutnya adalah, yang akan kita ulas adalah Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah, kita kenal nama Ibnu Taimiyah. Ternyata dia juga tidak menikah sampai akhir hidupnya. Seorang Ibnu Taimiyah yang digelar dengan Syekhul Islam, seorang ulama yang produktif, yang menulis, yang menghasilkan karya, dan juga dia ikut berperang, dan juga seorang pendakwah yang seringkali pemikiran-pemikirannya itu bertentangan dengan para penguasa pada waktu itu. Dan Ibnu Taimiyah ini juga selain dia penulis, selain dia juga sebagai berperang, kemudian beliau juga sering melakukan dakwah-dakwah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Dan Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama yang hidup dari penjara ke penjara. Bahkan Ibnu Taimiyah wafat pun sampai di penjara. Dan beliau adalah produktif, menghasilkan karya-karya. Dan tentu juga beliau tidak menikah. Tentu sangat sulit bagi beliau ini kalau kita lihat dalam perjalanan hidupnya, bagaimana dia akan berumah tangga dengan dalam kehidupannya yang kita lihat penuh dalam pencarian ilmu, kemudian juga dalam berperang, kemudian juga beliau hidup dari penjara ke penjara. Pernah di penjara di Damaskus, di Kairo, bahkan setelah keluar dari penjara, tak berapa lama kemudian di penjara kembali. Dan beliau pun wafat di penjara Damaskus.
Kemudian ulama yang lainnya adalah Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi, tentu kita sangat kenal sekali nama ini. Seorang tokoh besar mazhab Syafi'i yang namanya, yang ilmunya menerangi timur dan barat. Kita sangat kenal sekali kalau kita sering mendengar kajian-kajian hadis Arba'in Nawawi. Ya, itulah dia yang menulisnya adalah Imam An-Nawawi. Seorang tokoh fikih brilian, seorang tokoh di bidang hadis, dan juga dia pakar di bidang ilmu kebahasaan. Nah, di bidang hadis misalnya, beliau ini menulis kitab hadis Arba'in Nawawi, kemudian beliau juga menulis kitab Riyadhus Shalihin, kemudian juga beliau sebagai pensarah kitab Sahih Muslim. Nah, itu di bidang hadis. Sementara untuk di bidang fikih, beliau menulis kitab Minhajut Thalibin, Rawdatut Thalibin, dan juga Al-Majmu', sebuah kitab yang fenomenal yang terdiri dari 27 jilid. Jadi kitab Al-Majmu' ini sebanyak 27 jilid. Saya sendiri pun tidak mengerti bagaimana bisa Imam Nawawi menulis begitu produktifnya 27 jilid. Jadi kalau kita banding-bandingkanlah dengan sekarang ini. Kalau dulu itu kan tidak memakai komputer. Nah, kalau kita sekarang ini kan komputer bisa cepat, mengetiknya enak. Tapi sekarang saya membayangkan bagaimana para ulama kita dulu bisa segitu produktifnya, padahal alat mungkin kita katakan semacam bulu ayam lah, atau semacam bambu yang diraut atau kayu yang diraut kemudian dicelupkan dengan pulpen, namun mereka bisa menghasilkan ilmu yang luar biasa. Nah, kalau kita kaji dari sejarah para ulama-ulama kita yang produktif ini, tentu saja mereka bukanlah kaum rebahan, kaum yang lebih banyak di tempat tidur. Kalau kita ulas, mereka adalah manusia-manusia yang sedikit tidur. Waktu-waktu mereka begitu produktif. Waktu-waktu mereka itu dihabiskan dengan menelaah, kemudian nanti mereka sisakan juga waktu untuk mengajar dan berdakwah. Nah, kemudian selain itu, Imam Nawawi juga pakar di bidang bahasa, dan dia memiliki buku Tahzibul Asma' wal Lughat. Nah, dalam bidang akhlak, beliau juga menulis At-Tibyan fil Adab, kemudian Bustanul Arifin, dan Al-Azkar. Jelas Imam An-Nawawi ini adalah seorang tokoh Syafi'iyah yang namanya juga kita sangat kenal dan familiar sekali. Nah, itulah beberapa di antara ulama-ulama besar, ulama-ulama yang terkenal, terutama juga di Indonesia nama mereka ini juga terkenal, dan mereka sampai akhir hidupnya melajang, menjomblo. Tapi tentu saja video ini tidak diperuntukkan untuk kalian yang para jomblower untuk terus melajang. Tidak. Tapi kita akan mengambil hikmahnya. Lalu para penulis-penulis belakangan menulis kenapa para ulama-ulama ini sampai menjomblo, sampai melajang. Nah, yang pertama, bahwa para ulama-ulama yang melajang ini itu adalah pilihan pribadi mereka. Jadi tidak ada konsep kependetaan atau konsep tabatul di dalam Islam. Tidak, itu juga dilarang oleh Nabi. Nah, karena menikah itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun para ulama-ulama kita tidak menikah, itu adalah pilihan pribadi mereka. Nah, kemudian diulas oleh para ulama-ulama belakangan. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan para ulama-ulama kita yang kita ulas ini, kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan perjalanan ilmiah. Jadi para ulama-ulama yang kita ulas tadi adalah ulama-ulama yang melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk menuntut ilmu. Dari negerinya, misalnya dari Al-Khwarizm. Al-Khwarizm itu dekat daerah Tabriz. Kemudian nanti mereka melakukan perjalanan ke Damaskus, mereka melakukan perjalanan ke Kairo, mereka melakukan perjalanan ke Baghdad. Lalu nanti mereka pun memilih tempat tinggalnya, entah apakah di Baghdad. Nah, biasanya rata-rata berdomisili di luar kampung mereka. Nah, jadi dalam perjalanan mereka itu, mereka sangat sibuk sekali dalam ilmu pengetahuan. Nah, sehingga hati mereka itu tidak lagi ke sana untuk memikirkan tentang pernikahan. Nah, tapi mereka tidak menikah, itu adalah pilihan pribadi mereka, bukan untuk diikutin. Nah, jadi ada sebuah film, sebuah film juga ini, sebuah film yang menarik tentang bagaimana Imam Bukhari dalam menuntut hadis. Begitu pengembaraannya, dan diceritakan dalam film di film tersebut, ketika Imam Bukhari ditawarkan seorang gadis oleh ibunya, dia menolak. Dia menolak beralasan, saya merasa tak sanggup
wahai ibuku, atau saya merasa nanti menzolimin hak-hak dia sebagai seorang istri. Namun karena juga dibujuk oleh ibu Imam Bukhari, terakhir Imam Bukhari juga menerimanya. Nah, jadi begitulah gambaran kondisi-kondisi ulama-ulama kita yang melajang ini. Jadi mereka melajang itu bukan karena tak laku, atau juga karena hal-hal yang sebagainya, namun memang ada hal-hal khusus yang mereka alamin. Dan terlebih lagi Ibnu Taimiyah. Kita lihat sendiri bagaimana Ibnu Taimiyah ini yang hidup dari penjara ke penjara. Bagaimana mungkin dia akan bisa mengurus sebuah rumah tangga. Nah, dan yang lebih pentingnya bahwa video ini tidak untuk kalian yang para jomblower agar setia untuk melajang, bukan ke sana. Dan mudah-mudahan dari perjalanan ulama-ulama kita tadi kita dapat pelajarannya. Demikian saja. Jika bermanfaat, kirim, subscribe, dan sebarkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.